Jadi nonton Piala AFF setelah Piala Dunia. Jadi sehingga memunculkan pertanyaan, kapan ini tim Asia Tenggara akan bisa ke tahapan atau kelas dunia. Salam pemirsa, ketemu lagi di Titis Corner dan turnamen sepak bola paling bergengsi di Asia Tenggara atau Piala AFF baru saja dimulai kemarin. Kita melihat bahwa Indonesia akan kembali mengadu kekuatan dengan tim-tim lain di Asia Tenggara, dan bagi Indonesia ini penting sekali tahun ini apakah mereka mampu memberikan gelar yang pertama setelah berada dalam 6 kali final. Jadi Indonesia ini sudah 6 kali tampil di partai puncak tahun 2000, 2002, 2004, 2010, 2016 dan juga 2020, tetapi belum pernah bisa mendapatkan atau meraih gelar juara. Satu hal yang menarik dari Piala AFF tahun ini adalah digelar setelah selesainya Piala Dunia 2022 di Qatar, sehingga muncul dalam pertanyaan dalam benak kita adalah ya, kita menyambungkan ya dengan gelaran Piala Dunia, sehingga kita memunculkan sebuah pertanyaan, sampai kapan kita atau tim-tim dari Asia Tenggara ini bisa berada dalam level Piala Dunia. Karena kebetulan AFF kali ini gelarannya persis setelah Piala Dunia berakhir. Nah, kita akan bahas lebih lanjut soal itu ya, tentang bagaimana peta sepak bola Asia Tenggara ini kalau kita lihat di ukuran dunia. Nah, apakah pada suatu saat nanti tim-tim dari Asia Tenggara ini akan bisa mencapai pada situasi sebagai salah satu tim kuat yang diperhitungkan di dunia. Nah, tentu untuk kesana kita harus melihat dulu siapa kekuatan yang paling bagus, kekuatan yang dominan di Asia Tenggara. Nah, kita lihat di sini dari gelaran AFF, Piala AFF ini, Thailand adalah tim yang paling dominan. Mereka pernah mendapatkan 6 gelar, kemudian 3 kali runner up, diikuti dengan Singapura 4 gelar, dan belakangan ini Vietnam menjadi tim yang cukup menonjol dengan 2 gelar juara, 1 kali runner up, dan berikutnya adalah Malaysia, 1 kali gelar juara dan 3 kali runner up, 4 kali ke final, dan Indonesia berikutnya dengan 6 kali menembus partai final, diikuti kemudian dengan Filipina 4 kali semifinal dan Myanmar 1 kali semifinal. Jadi kekuatan sepak bola di Asia Tenggara itu sebenarnya hanya berputar di itu saja: Thailand, Singapura, Vietnam, Malaysia, dan Indonesia. Ketambahan sekarang ini adalah Filipina, dan kuda hitam itu bisa lewat Myanmar. Nah, kita melihat misalnya Thailand. Thailand ini adalah tim yang paling dominan di Asia Tenggara. Bagaimana mereka, apakah bisa bicara di level Asia atau level dunia? Nah, kita lihat Thailand ini, selain tadi saya bilang bahwa mereka mendapatkan 6 gelar di Piala AFF, mereka juga mendapatkan 9 emas SEA Games. Itu juga salah satu indikator untuk menentukan siapa yang paling kuat dalam sepak bola di Asia Tenggara. Nah, kalau kita melihat di kancah atau di level Asia, Thailand ini punya prestasi yang lumayan setidaknya bagi ukuran Asia Tenggara, karena mereka pernah ke semifinal Asian Games itu dalam 2 kesempatan ya, 90 dan juga 98. Nah, mereka juga pernah lolos putaran grup di Piala Asia itu tahun 2019, dan di Piala Dunia, kualifikasi Piala Dunia, mereka juga bisa sampai ke putaran terakhir zona Asia itu 2 kali kesempatan, yaitu 2002 dan juga waktu 2018. Nah, tapi kemudian selalu gagal di putaran akhir. Nah, kita melihat di sini Thailand, kekuatan yang paling bagus di Asia Tenggara saja masih sulit untuk bisa bersaing di level Asia. Nah, nanti kita akan mengulas kenapa, ada problem apa sebenarnya atau masalah apa sebenarnya bagi sepak bola Asia Tenggara sehingga cukup sulit untuk bicara di level Asia atau di level dunia, dan kira-kira apa yang mesti dilakukan, pembenahan apa saja yang perlu dilakukan, terutama untuk bisa menembus pada level yang lebih tinggi selain jago kampung atau tim yang hanya kuat, hanya hebat ketika bermain di Asia Tenggara. Nah, kita melihat misalnya satu contoh bagus ditunjukkan oleh Thailand. Thailand ini mendapatkan rujukan atau bisa menjadi rujukan sebagai sebuah tim Asia Tenggara yang bisa membangun kekuatan dengan sangat bagusnya di
di kancah Asia terutama. Nah, kita melihat Vietnam ini 2 gelar sudah didapatkan di Piala AFF dengan 1 kali runner up, dan kita melihat mereka di Piala Asia juga sudah bisa bicara ya. Paling tidak mereka bisa lolos dari putaran grup. Mereka bisa ke perempat final pada 2 kali perhelatan, yaitu tahun 2007 sebagai tuan rumah dan juga 2019 ketika itu. 2007 waktu itu 4 negara Asia Tenggara menjadi tuan rumah bersama di Piala Asia, dan mereka semenjak dilatih oleh pelatih asal Korea Selatan Park Hang-seo ini tampil menjadi lebih menonjol. Mereka misalnya di Piala AFC Under 23 di bawah usia 23 tahun 2018 mereka bisa menembus final. Mereka menjadi runner up. Kemudian di semifinal Asian Games, Asian Games 2018 mereka bisa ke semifinal, dan di SEA Games juga mereka bisa mematahkan bersaing dengan Thailand untuk bisa meraih emas 2019, kemudian 2021 dan juga AFF 2018 ketika mereka menjadi juara. Dan di kualifikasi Piala Dunia tahun ini mereka juga bisa sampai ke putaran terakhir di zona Asia meskipun gagal untuk bisa mewakili Asia. Nah, ini kita melihat Thailand bersama Park Hang-seo bisa menjadi model yang bagus bagi Asia Tenggara. Setelah sebelumnya Vietnam ini berganti-ganti pelatih ya. Di antara saya sebut ada beberapa yang cukup berhasil, misalnya kayak Alfred Riedel yang kemudian juga pernah melatih tim nasional Indonesia, Enrique Calisto. Tapi di bawah Park Hang-seo ini memang terasa kekuatan sepak bola Vietnam ini lebih menonjol. Nah, saya mau melihat atau saya mau mengajak Anda semua kira-kira berdiskusi, dan kita akan melihat satu persatu di mana titik lemah dari sepak bola Asia Tenggara dan mana yang perlu perbaikan sehingga nantinya punya kemungkinan untuk bisa bersaing di level yang lebih tinggi. Yang pertama, syarat untuk sukses dalam sepak bola. Kalau kita bicara tentang teori ya, teorinya itu sebenarnya cukup sederhana. Syarat untuk sukses dalam sepak bola di level internasional itu yang pertama tentu adalah kita melihat dari sisi fisikalitas atau atribut fisiknya. Di sini kita akan melihat apakah sebuah tim ini memiliki pemain-pemain yang punya modal kecepatan, speed, kemudian power, kemudian strength, kemudian agility, akselerasinya seperti apa, napas kudanya seperti apa. Nah, ini bicara satu poin pertama yang penting ya, yaitu dari sisi fisikalitas atau atribut fisik. Nah, tentu di sini tim-tim dari Asia Tenggara ini harus banyak berbenah ya, karena memang di sini ini faktor genetika punya peranan penting, meskipun untuk dari sisi fisik ini dilatih bisa memberikan peningkatan, tetapi faktor genetika di sini punya peran yang sangat besar. Nah, saya ambil contoh misalnya average height atau tinggi rata-rata pemain di Piala Dunia yang baru lalu itu 2 terbawah diisi oleh tim dari Asia, yaitu Jepang dan Arab Saudi, dengan rata-rata tinggi yaitu sekitar 176 itu Arab Saudi, Jepang 178. Nah, Indonesia, Thailand, Vietnam, Filipina saya pikir ada di angka yang seperti itu ya. Saya baru saja melakukan penghitungan untuk tim nasional Indonesia itu average rata-rata tingginya pemain 23 pemain yang dipanggil oleh pelatih Shin Tae-yong itu adalah 177,4. Jadi nggak beda jauh dengan Arab Saudi ataupun nggak beda jauh dengan Jepang. Nah, di sini ini kalau kita bandingkan dengan tim-tim kuat dunia, jelas levelnya beda ya, jauh sekali ya. Rata-rata tim Eropa atau tim-tim kuat itu rata-rata berada di 180 ke atas. Bahkan yang paling tinggi itu average height-nya itu ada di kisaran 185. Jadi beda tinggi hampir sekitar 15 lebih sentimeter. Nah, ini sudah bisa menunjukkan bahwa untuk bisa bersaing itu berat sekali dari sisi fisikalitas. Nah, kemudian yang berikutnya adalah dari sisi technical skill atau skill teknik atau keahlian teknis di lapangan. Nah, itu misalnya dari sisi sentuhan terhadap bola, kemudian dari sisi passing, kemudian dari sisi kontrol, kemudian dari sisi dribbling, kemudian dari sisi berbalik dengan bola, heading, sundulan kepala, tackle, kemudian scanning situasi di lapangan. Nah, ini juga sesuatu yang harus dilatih betul-betul untuk bisa bersaing. Kita melihat
tim-tim yang kuat dari sisi teknik atau dari sisi skill ini adalah tim-tim dari Amerika Latin, sehingga mereka punya predikat sebagai artis sepak bola karena mereka bisa menghibur. Nah, skill teknis ini kebanyakan bisa dilatih juga, tapi juga kebanyakan datang lewat bakat. Jadi kita melihat kalau mau menaikkan skillnya, latihan tentu itu satu faktor, tapi bakat juga punya peran penting. Nah, di sini ini harus menjadi catatan penting ya dari sisi teknis ya, karena jelas kita ketinggalan dibandingkan dengan negara-negara kuat sepak bola yang baik itu Latin ataupun Eropa. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah penting adalah pemahaman tentang taktik. Pemahaman taktik. Jadi pertama fisikalitas, kemudian teknik, kemudian taktik. Pemahaman taktik. Nah, pemahaman taktik ini biasanya akan menghasilkan sebuah identitas. Jadi melihat dari kekuatan fisiknya, melihat dari teknisnya, biasanya sebuah kekuatan sepak bola itu bisa meramu identitas dari sini. Maka itu kalau kita kenal atau Anda semua tahu, muncul misalnya identitas seperti tiki taka, total football, kemudian Grendel ala Italia, kick and rush ala Inggris. Nah, kayak itu biasanya datang, pemahaman taktik seperti itu datang dari perhitungan terhadap fisik dan juga perhitungan terhadap teknik. Nah, tetapi dalam sepak bola modern kita melihat semakin komplit kekuatan yang dimiliki oleh sebuah tim atau pemainnya itu akan semakin bagus. Jadi tidak melulu seperti tahun 80-an, tahun 90-an di mana identitas itu sangat melekat dalam satu tim. Misalnya kayak Italia itu kuat banget dalam sisi bertahan. Tapi sekarang di sepak bola modern ini semakin komplit, semakin lengkap sebuah tim ini memiliki keahlian, itu akan semakin bagus. Nah, di sini pemahaman taktikalnya juga, kemampuan taktik atau pilihan taktik itu juga semakin beragam. Jadi tidak hanya pilihan taktik yang berat dalam bertahan atau berat dalam menyerang, tapi juga semakin seimbang itu akan semakin penting. Nah, disinilah kita melihat kemampuan dari tim-tim Asia Tenggara, terutama dalam identiti sepak bola ini yang belum kelihatan, masih banyak butuh pengembangan. Nah, berikutnya adalah yang penting juga adalah atribut psikologis. Nah, ini misalnya bisa dicirikan dalam bentuk misalnya kekuatan mental, kemudian determinasi, kemudian ada dalam hal grit ya. Grit itu kegigihan atau grinta dalam bahasa Inggrisnya, atau grinta dalam bahasa Italinya. Kemudian intuisi, konsentrasi kan, dan ujung-ujungnya adalah dalam hal decision making atau pengambilan keputusan di lapangan. Nah, dalam sepak bola modern pengambilan keputusan itu bisa diambil dalam 0,0 sekian detik, sepersekian detik. Jadi disitulah atribut psikologis ini akan sangat penting atau sangat berfungsi. Kita melihat ya di situ ya dari empat indikator tadi ya. Yang pertama fisik, teknik, disiplin taktik, kemudian yang atribut psikologi. Nah, di sinilah banyak kelemahan dari tim Asia Tenggara. Nah, itulah mengapa kita melihat sekarang semakin banyak pemain-pemain dari Asia Tenggara yang coba dialirkan atau merasakan atmosfer sepak bola di negara-negara yang sudah kuat. Ya, kalau nggak bisa tembus ke Eropa, bisa misalnya ke Jepang. Nah, Anda bisa lihat di situ cukup banyak pemain-pemain Asia Tenggara yang sekarang dalam upaya mengembangkan sepak bola Asia Tenggara, mereka bermain di Jepang. Ada Teraton Bunmatan misalnya di Yokohama, kemudian Chanatip Songkrasin, Sapporo. Kita melihat juga Pratama Arhan, meskipun jarang dimainkan. Chong Puong juga. Dulu cukup lama juga kita pernah dengar ada misalnya nama Chan Fatanaka di J3 kalau nggak salah ya. Lee Chong Fin juga pernah, Irfan Bahdim juga pernah di Benforet Kofu dan Consadole Sapporo. Nah, beberapa juga ada yang ke Eropa, meskipun sulit sekali untuk bisa bersaing ya. Kalau kita melihat misalnya dulu waktu Thaksin Shinawatra memiliki Manchester City, mereka pernah mengirim Terasil Dangda, Sure Suka, kemudian Saiwayo ketika itu, tapi juga sulit untuk bisa berkembang.
Ambil contoh misalnya Safawi Rashid juga, yang pernah dikirim ke Portugal tapi juga masih sulit untuk bisa kalah atau untuk bisa bersaing. Jadi memang pengembangannya atau apa yang harus ditingkatkan itu masih sangat besar. Nah, hal ini memang agak berbeda ya kalau kita bandingkan dengan negara-negara yang sudah maju di Asia sepak bolanya seperti Jepang atau Korea, di mana pemain-pemain mereka sudah bisa dalam taraf bersaing atau menjadi tulang punggung di klub-klub besar di Eropa. Kita ambil misalnya Daichi Kamada di Frankfurt, Son Heung-min di Spurs gitu. Kemudian masih juga ada Shomurodov misalnya di AS Roma, atau Mehdi Taremi pemain Iran yang di Porto. Nah, itu mereka sudah berada dalam kategori sebagai tulang punggung di klub-klub besar Eropa. Nah, ini yang kita belum temukan di pemain-pemain Asia Tenggara yang ke Eropa. Jadi mereka masih pada tahap mencari pengalaman, tapi itu pun juga sulit ya. Hanya sedikit sekali pemain-pemain asal Asia Tenggara, itu pun biasanya adalah pemain-pemain keturunan ya. Kita lihat ada Neil Etheridge, kiper dari Filipina, atau Dion Kuls, itu salah satu back dari Malaysia yang di Midtjylland ya. Nah, jadi itu tadi ya, kenapa mereka sulit bersaing? Karena ya pertama atribut fisiknya, kemudian tekniknya, kemudian taktiknya, pemahaman taktik, dan kemudian atribut psikologisnya itu masih belum cukup untuk bisa menuju ke sana. Makanya arahnya misalnya dimulai dengan ke Jepang dulu, ke Korea dulu gitu, seperti Asnawi yang ke Korea. Nah, ada juga beberapa yang memulai dengan ke klub-klub kecil di Eropa ya, seperti Witan Sulaiman, Egy Maulana Fikri. Nah, dari situlah kalau sudah mendapatkan pengalaman besar di liga-liga Eropa atau di liga-liga yang punya fondasi cukup kuat seperti Jepang, Korea, itu kita berharap pada suatu saat nanti sepak bola Asia Tenggara akan bangkit ya. Sebagai ambil contoh kesempatan ke sana itu bukan tidak ada. Ambil contoh Jepang atau Korea. Jepang atau Korea kita tahu bahwa mereka dulu tahun 80-an dengan tim-tim Asia Tenggara saja, tim Asia Tenggara masih bisa bersaing dengan mereka. Tetapi meskipun Jepang atau Korea Selatan itu kalah dari sisi fisikalitas, kemudian technical skillnya juga belum begitu kelihatan dulu, tetapi karena mereka berjuang, kemudian fundamen kompetisinya juga lebih ketat, jadi mereka betul-betul berbenah dari 4 aspek itu tadi, akhirnya mereka bisa berada dalam situasi sekarang. Jepang bahkan bisa menjadi sebuah tim kejutan di Piala Dunia 2022 baru lalu. Nah, itulah kira-kira bahasan kita. Jadi nonton Piala AFF setelah Piala Dunia. Jadi sehingga memunculkan pertanyaan, kapan ini tim Asia Tenggara akan bisa ke tahapan atau kelas dunia? Silakan jika Anda punya komentar, tulis di kolom komentar. Kita akan ketemu dalam pembahasan berikutnya. Salam.